Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Jenny Setiawati bersama anggota kelompok saya yaitu Melita Zaliana dan Fajar Budi Kuncoro. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih penulisan surat lamaran kerja yang baik dan benar. Nah, teman-teman, sebelum kita menulis surat lamaran kerja, kita harus tahu dulu nih sistematikanya seperti apa. Nah, untuk mengetahui sistematikanya, mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Sistematika dalam pembuatan surat lamaran kerja. Dalam surat lamaran kerja terdapat 9 bagian. Yang nomor 1, tempat tanggal pembuatan surat. 2, hal dan lampiran. 3, alamat. 4, salam pembuka. 5, pembuka surat. 6, isi. 7, penutup surat. 8, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama terang. 1. Tempat tanggal pembuatan surat. Keterangan: tempat dituliskan nama kota bukan kecamatan. Setelah nama kota diberi tanda koma. Bulan ditulis menggunakan huruf bukan angka. Contoh: Kebumen, 11 Juli 2022. Terletak di sebelah pojok kanan atas pada surat lamaran. Yang kedua, hal dan lampiran. Pada kolom hal dan lampiran, huruf pertama pada kata pertama menggunakan huruf kapital dan huruf pertama pada kata kedua menggunakan huruf kecil. Kata lampiran tidak boleh disingkat. Angka pada kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh seperti di samping. Sistematika yang berikutnya yaitu alamat. Teman-teman sekalian, di dalam penulisan alamat tidak menggunakan kata kepada. Kemudian, untuk penulisan jabatan tidak menggunakan jenis kelamin. Misalnya seperti bapak atau ibu. Di samping saya sudah ada contohnya. Yang terhormat Bapak Kepala SMK. Salah atau benar? Ya, salah. Kenapa? Karena Bapak Kepala SMK merupakan suatu jabatan. Jadi yang benar seperti apa? Ya, yang benar adalah yang terhormat Kepala SMK. Masih membahas sistematika alamat. Di dalam penulisan alamat, kata jalan tidak boleh disingkat. Kemudian, pada masing-masing baris tidak diberi titik. Yang terakhir, diusahakan dibuat menjadi 3 baris. Seperti contoh yang ada pada layar. Yang terhormat Direktur PT ABC PO Box 1234 YKKR Yogyakarta 55190. Yang terhormat tidak menggunakan kata kepada, kemudian tidak menggunakan jenis kelamin. Nah, di situ juga tertera dibuat menjadi 3 baris, kemudian di setiap barisnya tidak diberi tanda titik. Contoh yang kedua yaitu yang terhormat Direktur Personalia PT Abimanyu, Jalan Bantul, kilometer 11, Bantul 55189. Nah, teman-teman bisa melihat kata jalan tidak disingkat ya. Jadi kesimpulannya adalah untuk kata jalan tidak boleh disingkat, kemudian dibuat 3 baris dan pada masing-masing baris tidak diberi tanda titik. Oke, kita lanjut ke sistematika yang berikutnya yaitu salam pembuka. Di dalam salam pembuka, huruf pertama pada kata pertama menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf pertama pada kata kedua menggunakan huruf kecil. Yang terakhir, setelah salam pembuka diakhiri dengan tanda baca koma. Misal seperti, ini ada 2 ya teman-teman, jadi dalam bentuk umum dan bentuk khusus. Kita akan bahas yang bentuk umum. Yang bentuk umum adalah dengan hormat, koma, dengan D-nya menggunakan huruf kapital dan H-nya menggunakan huruf kecil. Kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Kemudian yang bentuk khusus ada 2, yaitu Assalamualaikum W.W. koma. Yang kedua bentuk khususnya yaitu salam sejahtera koma. Oke, jadi kesimpulannya adalah di akhir salam pembuka itu diakhiri dengan tanda baca koma. Dan pada kata pertama
pada kalimat pertama menggunakan huruf kapital. Sistematika yang berikutnya yaitu pembuka surat. Teman-teman, di dalam penulisan pembuka surat sebaiknya tidak menggunakan kata sehubungan karena itu kurang sopan. Pada layar sudah tertera contohnya. Berdasarkan informasi lowongan kerja pada situs https://Bursa Kerja SMK Negeri 1 Gombong tanggal 18 Juli 2022 bahwa PT Abimanyu membutuhkan staf administrasi. Bersama ini, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. Bisa juga berkaitan dengan iklan atau informasi, bisa juga menurut informasi. Jadi banyak ya teman-teman, yang tidak boleh adalah menggunakan kata sehubungan. Ingat, sehubungan. Sistematika yang keenam ada isi. Di dalam bagian isi terbagi menjadi 3, yaitu identitas, ekspresi promosi diri, dan menyatakan lampiran. Kita bahas yang pertama adalah identitas. Di identitas berisi nama, tempat dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, dan keperluan lain yang dibutuhkan. Adapun penulisan identitas, yang pertama, penulisan kata di atas seperti nama, tempat dan tanggal lahir menggunakan huruf kecil. Yang kedua, dalam penulisan identitas ada 2 macam, yaitu digabungkan dengan riwayat hidup atau dipisah dengan riwayat hidup. Contoh identitas sudah tertera pada layar. Nah, di layar sudah ada 2 contoh identitas. Yang pertama dipisah dengan riwayat hidup dan yang kedua digabung dengan riwayat hidup. Bedanya identitas yang digabung dengan riwayat hidup ada riwayat pendidikan, pengalaman kerja, dan lainnya, seperti yang tertera pada layar. Kemudian yang B, ekspresi promosi diri. Bagian ekspresi promosi diri berisi pengalaman yang menunjang, pernyataan semua pengetahuan, dan otodidak. Tulis pula karakteristik pribadi yang menonjol sesuai dengan bidang kerja yang akan dimasuki. Di bawah ini contoh ekspresi promosi diri. Saya adalah lulusan SMK Negeri 1 Gombong tahun 2023. Saya mampu berbahasa Jerman lisan dan tulisan. Selain itu, saya dapat mengoperasikan software, Word, Excel, dan Access. Dan yang terakhir, C, menyatakan lampiran. Setiap rincian diberi tanda titik koma dan di akhir rincian diberi tanda titik. Penulisan menggunakan huruf kecil, kecuali singkatan yang mengharuskan huruf kapital. Tidak boleh mengawali lampiran menggunakan kata dengan. Berikut merupakan contoh penulisan lampiran. Teman-teman bisa lihat pada layar bahwa setiap rincian diberi tanda titik koma dan di akhir rincian diberi tanda titik. Lampiran ditulis sesuai dengan persyaratan apa saja yang diminta oleh perusahaan yang dituju. 7. Penutup surat. Isi penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada institusi yang dituju. Tidak boleh menggunakan kata ganti nya, harus menggunakan kata sapaan bapak atau ibu. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian dari perusahaan yang bapak atau ibu pimpin. Atas perhatian dan kebijaksanaan bapak atau ibu, saya ucapkan terima kasih. Sistematika yang ke-8 ada salam penutup. Di bagian salam penutup ada 2 bentuk. Yang pertama bentuk umum dan yang kedua bentuk khusus. Bentuk umum yaitu hormat saya. Penulisan hormat saya, H menggunakan huruf kapital, saya, S menggunakan huruf kecil. Dan yang kedua bentuk khusus, yaitu wassalamualaikum, W titik, W titik, koma. Sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Letaknya berada di pojok kanan bawah, lalu susunannya yaitu yang pertama salam penutup, di bawahnya tanda tangan, dan di bawahnya nama terang, seperti yang tertera pada contoh.
Oke teman-teman, berikut tadi merupakan video penjelasan bagaimana sih penulisan surat lamaran kerja yang baik dan benar beserta dengan sistematikanya. Ingat ya teman-teman, ada 9 sistematika yang harus kita terapkan di dalam penulisan surat lamaran kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam pengeditan, penulisan maupun penjelasan dari kami mohon maaf and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.